warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai guys, welcome back with me, Zalfa Zizafun at the program Tera Santri. Dimana lagi kalau bukan di Tera Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu bintang tamu yang spesial. Beliau ini baru saja menjuarai karya tulis ilmiah bidang geografi tingkat nasional. Siapa lagi kalau bukan Mas Azam? Langsung saja kita sapa Mas Azam. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam Mbak Zalfa. Ya. Gimana nih kabarnya hari ini Mas Azam? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Azam, kalau boleh tahu Mas Azam ini lomba apa dan seperti apa nih lombanya? Oke, baik. Jadi lomba yang saya ambil atau yang saya kemarin ikuti itu namanya lomba LKTI atau lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi lomba LKTI ini itu jadi kita menganalisis. Jadi kita menganalisis dan kita juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Gitu. Penjelasan secara singkatnya seperti itu. Berarti nanti observasi dulu baru dituang ke karya tulis. Nah, iya. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Mas Azam sebelumnya pernah ikut lomba karya tulis ini gitu? Untuk sebelumnya saya sebenarnya sudah sempat ikut ya. Jadi waktu bulan Septemberan atau Agustus gitu, saya sempat ikut juga. Oh, baru-baru ini? Baru-baru ini, sebenarnya baru-baru ini juga. Itu di ITB. Waktu itu untuk lomba karya tulis waktu di ITB itu bidang fisika bedanya. Kalau sekarang kan geografi. Kalau dulu itu fisika. Jadi tapi waktu lomba di ITB itu mungkin belum rezekinya ya. Jadi saat kita itu tim saya sama tim yang lolos itu bedanya cuma 1 poin doang. Jadi nggak bisa lolos dulu waktu itu. Ya. Terus Mas Azam ini kan pasti nih ada tema di karya tulis ini itu sendiri. Apa sih tema yang Mas Azam pilih? Oke, jadi kan sebelum lomba itu panitia nyiapin tema dulu, beberapa tema. Dan tema yang saya ambil itu ada 2. Ada 2. Jadi ada polusi lingkungan. Yang pertama ada polusi lingkungan. Dan yang kedua itu ada energi terbarukan, begitu. Pasti ada hubungannya nih sama judulnya. Emang nah, oh ya, untuk judulnya sendiri itu lokus ya, untuk judul tema yang saya ambil itu atau judul karya yang saya ambil itu namanya lokus. Nah, lokus di sini itu bukan sekedar judul sebenarnya di karya penelitian saya ini. Jadi selain jadi judul itu juga jadi nama alat dari yang saya bikin. Jadi selain neliti juga kita di sini bikin alat buat permasalahan itu loh, buat mecahin permasalahan yang saya teliti itu. Bikin solusinya juga. Iya, bikin solusinya juga, bukan hanya teori saja, bukan hanya sebatas teori, kita juga di sini praktek gitu. Mas Azam, kalau boleh tahu nih, lokus itu apa? Oke. Jadi lokus ini, tadi kan saya sudah bilang mengenai itu ya, judul ya. Nah, jadi selain judul itu, lokus ini juga sebagai nama alat dari penelitian saya. Jadi kita di sini juga bikin solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saya sudah teliti tadi. Gitu, dengan membuat alat ini gitu. Nah, pertama kita jelasin mengenai judul dulu ya. Jadi judul dari penelitian saya ini kan lokus. Nah, lokus di sini itu singkatan dari LEM, Phytoplankton Aquarium Desmondii. Nah, jadi hubungannya nanti dengan alatnya itu jadi lokus di sini itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama itu ada lampu jalan yang memiliki sumber energi berupa panel surya. Oh, pakai panel surya. Pakai panel surya. Nah, ini juga nanti ada keterkaitannya sama latar belakang nanti ya. Iya. Nah, yang kedua itu ada Phytoplankton Aquarium. Jadi Phytoplankton Aquarium di sini itu tugasnya atau Phytoplankton di sini itu tugasnya untuk mengurangi kadar CO2. Kadar CO2. Nah, ini faktanya ya. Phytoplankton itu 80% penyumbang terbesar oksigen di bumi. Di dunia itu 80% dari fitoplankton. Sedangkan kalau 20%-nya itu dari tanaman. Oh, berarti ternyata bukan tanaman yang terbesar ya? Iya, bukan. Penyumbang oksigen terbesar itu bukan tanaman, tapi fitoplankton sebenarnya gitu. Tapi ini juga bisa jadi saran sih nanti buat pemerintah Indonesia ke depannya ya. Iya, benar. Buat nerapin fitoplankton ini gitu. Apalagi di jalan raya gitu ya. Pokoknya jalan raya menurut saya itu lebih cocoknya tuh pakai fitoplankton dibandingkan dengan tumbuhan. Soalnya kalau tumbuhan itu akarnya bisa ngerusak trotoar gitu. Oh, iya benar. Ya, jadi lebih baik menggunakan fitoplankton menurut saya. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada IoT atau Internet of Things.
Jadi itu IoT itu apa sih? IoT itu konsep. Jadi konsepnya itu perangkat satu itu bisa terhubung dengan perangkat lainnya, tapi Bisa melalui terkoneksi. jaringan. Iya, dapat terkoneksi dengan perangkat lainnya, tapi melalui jaringan internet. Jadi gitu. Terus apa nih guna dari IoT itu? Oh iya, jadi guna dari IoT itu gunanya itu untuk pemantauan udara, pemantauan kadar CO2, temperatur suhu, Temperatur suhu. sama juga buat mantau kelembapan dari udaranya itu berapa. Nanti di-outputkan atau diinformasikan melalui LCD. Jadi nanti di IoT di sini itu terdapat beberapa bagian lagi. Ada sensor buat menghitung kadar CO2, ada sensor buat menghitung temperatur beserta kelembapan, ada juga LCD. Nah, LCD-nya di sini itu gunanya buat nampilin berapa sih hasil input hasil input dari IoT ini atau sensor-sensornya ini. Nanti ditampilinnya di lewat LCD atau layarnya gitu. Nah, gitu. Kalau untuk IoT-nya. Nah, jadi ini kan tadi kan kita fokus ke IoT ya. IoT-nya di sini kan gunanya untuk pemantauan udara, pemantauan kadar CO2. Nah, selain menginformasikan mengenai kadar CO2, alat ini juga itu memberikan solusi terhadap kadar CO2-nya itu loh. Itu dengan fitoplankton yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, fitoplankton di sini itu dapat meminimalisir kadar CO2-nya itu. Melalui proses fotosintesis berarti ya. Oh ya, ini buat yang nggak tahu ya. Proses fotosintesis itu proses di mana makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk mengubah CO2 menjadi O2 dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi makhluk hidup yang dapat berfotosintesis itu cuma makhluk-makhluk yang punya klorofil. Buat yang anak biologi pasti tahu lah ya klorofil itu apa. Nah, jadi makhluk yang memiliki klorofil atau makhluk hidup yang memiliki klorofil itu ada dua. Nggak dua juga sih, ya salah satunya dua gitu. Ada tanaman sama ada fitoplankton yang di alat ini gitu. Fitoplankton yang menjadi media hasil oksigen di alat. Terus mungkin bisa dijelaskan kenapa Mas Azam memilih latar belakang ini? Jadi alasan saya memilih alat ini juga di sini saya terinnovasi atau terinspirasi dari latar belakang lingkungan hidup saya, lingkungan tempat tinggal saya. Jadi lingkungan tempat tinggal saya di sini kan saya hidup di Cirebon ya. Bisa dibilang Cirebon kan udaranya panas banget gitu. Banget panasnya. Bisa sampai 35 derajat atau bisa sampai 38 gitu kan setiap harinya. Setiap siang hari itu pasti bisa sampai 35 derajat ke atas gitu. Nah, selain itu juga polusi udaranya juga banyak gitu di Cirebon itu. Karena ada PLTU gitu kan. PLTU ada, habis itu juga tingkat kegiatan industrinya juga banyak gitu ya. Tinggi gitu tingkat kegiatan industrinya. Sehingga membuat tingkat polusi udara di Cirebon itu tinggi gitu. Nah, salah satu penyebab tingkat polusi udara itu kan dari sektor transportasi pertama, sama dari sektor industri juga kan. Nah, jadi dan yang bikin panas udara di Cirebon itu tidak lepas dari adanya polusi di sini. Polusi udara yang dihasilkan dari industri sama transportasi itu menjadi salah satu penyebab utama gitu dari panasnya cuaca yang ada di Cirebon gitu. Nah, yang menjadi salah satu penyebabnya itu kan polusi. Nah, dari polusi di sini itu ada salah satu gasnya yang menjadi pemeran utamanya lah pemeran utama dalam naiknya suhu yang ada di Cirebon gitu. Yang ada di Indonesia terutama ya, yang ada di Indonesia juga sih. Nah, jadi kadar atau gasnya itu namanya CO2. Ya, CO2. Nah, CO2 di sini tuh bisa dibilang salah satu jenis gas rumah kaca yang menyebabkan global warming atau pemanasan global di dunia. Di Indonesia bahkan di dunia. Nah, jadi saya beserta dengan tim saya itu berinovasi untuk membuat alat yang dapat meminimalisir kadar CO2 serta dapat memonitoring atau memantau kadar CO2 yang ada di lingkungan sekitar kita gitu, ada berapa, sama bikin solusinya juga. Nah, untuk pemantauannya kan tadi saya sudah sebut ya, dengan IoT gitu. Sedangkan kalau untuk solusinya itu dengan fitoplankton. Jadi gitu latar belakangnya. Dengan panel surya sama. Oh ya, dengan panel surya juga. Nah, panel surya di sini itu untuk gunanya itu untuk mengaktifkan lampu jalan beserta juga dengan sistem IoT-nya di sini. Gitu. Jadi lampu jalan di sini panel suryanya juga itu memiliki peran penting juga. Sebenarnya peran vitalnya ada di panel suryanya juga sih. Soalnya panel surya di sini kan gunanya buat
jadi sumber daya kan, sumber Iya, daya sumber bagi daya. IoT-nya itu loh, sumber energi bagi IoT-nya. Soalnya IoT di sini kan nggak bisa kerja langsung sendiri gitu, butuh sumber energi juga gitu buat jalanin IoT-nya di sini. Jadi kita pakai panel surya. Tuh, soalnya kalau panel surya kan bisa dibilang sumber energi yang ramah lingkungan juga Iya, kan, benar-benar. dibandingkan dengan PLTU, habis itu PLTG dan lain-lain gitu. Iya. Itu kan bisa dibilang sumber daya yang kayak PLTU, PLTG itu kan ngasilin emisi gas karbon gitu, yang membuat pemanasan suhu itu makin tinggi gitu, makin meningkat. tinggi. Iya. Jadi di sini kami memilih panel surya. Nah sebenarnya kan banyak ya sumber energi yang lain yang mungkin sama-sama ramah lingkungan kayak PLTA ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air gitu, kayak pembangkit listrik tenaga udara juga. Ini kan sama-sama ramah lingkungan juga sebenarnya. Tapi untuk pengoperasiannya menurut kami, tim saya itu untuk cara pengoperasiannya itu lebih mudah menggunakan panel surya dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain itu. Tadi saya sudah sebutkan itu. Jadi lebih mudah menggunakan panel surya. Itulah. Nah itu kenapa saya milih panel surya gitu, karena lebih mudah juga. Dan itu juga menyesuaikan cuaca yang ada di Cirebon ya kan panas tuh. Iya, benar. Nah jadi kita pakai panel surya juga gitu. Karena memanfaatkan cuaca yang ada di Cirebon, yang ada di Indonesia juga. Memanfaatkan energi panas. Iya, gitu. Mas Azam, pastikan ada nih kesulitan selama pembuatan karya tadi. Nah, apa aja nih, Mas Azam bisa jelaskan apa aja kesulitan selama pembuatan karya Lokus tadi? Oke. Jadi kesulitannya pasti ada lah ya Mbak ya. Pasti banyak banget kesulitannya itu, banyak rintangannya lah. Jadi kesulitan yang pertama itu dari segi waktu. Ya, karena kan sekolah saya atau sekolah kami itu kan bisa dibilang berbasis pesantren ya, sehingga waktu itu lumayan sulit lah untuk dicari itu waktunya untuk bisa meneliti, melakukan pembelajaran tentang penelitian itu tuh sulit. Jadi di sini untungnya kami sama saya beserta tim saya itu mencari waktu senggang lah. Kalau misalkan pulang sekolah ada waktu senggang itu kita bisa kumpul dulu buat meneliti. Habis itu juga kami memanfaatkan hari libur juga kadang-kadang. Jadi hari libur yang lain pada libur gitu kita berangkat ke sekolah buat meneliti penelitian ini gitu. Dan kita juga kadang-kadang manfaatin jam kos buat melakukan pembelajaran ini gitu, penelitian ini, habis itu mempelajari mengenai penelitian ini. Dan untuk kesulitan yang kedua itu dari segi pemrograman dari IoT-nya. Jadi IoT-nya di sini kan perlu di coding ya, perlu diprogram juga, perlu di coding. Nah, sedangkan di sekolah saya itu belum ada ekskul mengenai programming gitu loh. Pengkodingan tuh belum ada, robotika gitu belum ada. Di sekolah saya itu ekskulnya belum ada. Jadi saya beserta guru pembimbing itu belajar secara otodidak. Belajar sendiri dari internet gitu, misalkan cari-cari dari internet gitu tentang pemrograman itu gimana caranya. Nah gitu. Oke, di sini juga saya mau berterima kasih kepada guru pembimbing saya dan juga guru pembimbing kami, yaitu Bu Maulani Pradiana yang sudah sabar dalam membimbing kami. Nah, selain itu juga saya mau berterima kasih kepada pengasuh dari pondok pesantren saya, yaitu pondok pesantren Nadwatul Ummah, yang sudah mendukung program kami dan juga mengizinkan saya dalam mengikuti lomba ini. Walaupun di rumah itu sedang ada acara tadinya, itu ada haul. Nah, jadi terima kasih juga kepada Kiai Faris yang sudah mendukung serta mengizinkan saya dalam mengikuti lomba ini. Mas Azam bisa kasih kesan nih selama mengikuti karya tulis ilmiah ini? Untuk kesan saya sendiri itu pastinya ada banyak ya. Yang pertama itu rasa senang lah, pasti bisa ngikutin lomba ini gitu. Bisa ngewakilin sekolah juga gitu ya, apalagi di kancah nasional gitu kan. Bisa ngebanggain kedua orang tua, bisa ngebanggain nama pondok juga, bisa ngebawa nama pondok, bisa ngebawa nama sekolah gitu. Dan untuk pesan yang kedua juga seneng lah bisa punya teman baru, bisa dapat kenalan baru, bisa dapat nambah relasi, nambah nambah koneksi juga lah. Saya juga kemarin ada kenalan juga dari Banyuwangi juga ada juga yang dari Yogyakartanya juga ada, jadi seperti itu. Untuk kesannya itu sih. Kalau untuk pesan nih, pesan untuk adik-adik atau yang sedang nonton saat ini? Ya untuk pesan untuk teman-teman santri di luar sana, terus berjuang ya dalam meraih prestasi atau cita-cita. Soalnya kita para santri juga punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain dalam meraih prestasi. Jadi buat teman-teman santri di sana, semangat dalam meraih prestasi. Kalian hebat.
Itulah perbincangan kita bersama Mas Azam, salah satu santri putra Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah yang telah menjuarai lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Yogyakarta. Dan jangan lupa untuk semua santri untuk terus berjuang dan belajar karena kalian adalah generasi yang hebat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Zalfa Zeza pun bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag terakhir, insyaallah, and action.